Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmaindi Setiawan dengan nomor NPM 2216051078 di kelas Rek B akan menjelaskan materi individu terkait tugas yang telah Umi berikan waktu itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi resum bab 3 tentang kedudukan sumber ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk yang beragama, kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memerlukan tuntutan yang menjadi sumber-sumber ajaran Islam. Melihat kepada dasar hukum berlakunya sumber-sumber ajaran Islam di dalam surat An-Nisa ayat 59 tersebut, ada 3 sumber ajaran di dalam Islam, yaitu wahyu-wahyu Allah terdapat dalam Al-Quran dan Ulil Amri. Yang A, Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari qoro atau Al-Quranan, berarti bacaan atau yang dibaca. Unsur-unsur pengertian Al-Quran antara lain yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah dan atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengandung mukjizat. Yang ketiga, diwahyukan secara muntahwir kepada Nabi Muhammad SAW, baik redaksi maupun maknanya. Yang keempat, melalui malaikat Jibril. Yang kelima, dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang keenam, berbahasa Arab atau bertuliskan huruf mushaf. Yang tujuh, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Bersifat universal dan membacanya bernilai ibadah. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran memiliki mukjizat yang membutuhkan kebenarannya terhadap manusia, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada mereka bahwa Al-Quran betul-betul wahyu Allah dan sekaligus sebagai bukti kebenaran Rasulullah Muhammad SAW bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan atau ketelitian redaksinya. Yang pertama, dari bukti kebenaran Al-Quran, aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Hal ini terlihat jelas ketika Al-Quran spontanitar menjawab pertanyaan diajukan seseorang. Yang kedua, ketetapan pemberitaan ghaibnya. Seperti dalam Al-Quran surat Yunus ayat 10, surat Yunus ayat 92 memberitakan bahwa jasad Fir'aun atau sekitar 1200 sebelum Masehi ditemukan. Yang B, as-sunnah. Secara bahasa, kata as-sunnah berjalan berarti jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan atau tradisi. Sedangkan menurut para ulama ahli hadis mendefinisikannya as-sunnah sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terjadi dari perbuatan dan persetujuan sifat fisik atau budi atau biografi baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Dan menurut ulama, fiqh sunnah adalah sesuatu hukum yang jelas berasal dari Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk wajib atau fardu, dan sunnah itu ada bersama wajib dalam hukum Islam. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat ulama tentang apakah hadis identitas dengan sunnah. Ditinjau dari segi objek dan objek, maka keduanya adalah identik, artinya hadis Nabi adalah sunnahnya. Pembagian jenis hadis. Pembagian al-hadis dalam syariah Islam dapat ditinjau dari segi bentuknya, jumlah orang yang meriwayatkannya, kualitas hadis diterimanya atau tidaknya hadis, orang yang berperan dalam penyampaian hadis, dan dari segi hadis ditinjau dari segi orang yang menyampaikannya. Hadis terbagi kepada muntahwir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Kedudukan as-sunnah. As-sunnah dalam syariat Islam memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah, baik redaksi maupun isinya, sedangkan as-sunnah dari hambanya atau utusannya. Yang C, yang terakhir adalah bukan. Yang C, ijtihad. Berdasarkan ilmu bahasa kata, ijtihad
berarti bersungguh-sungguh, sedang menurut istilah adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syariah dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dengan demikian, produk hukum yang dikeluarkan dari ijtihad adalah hasil pemikiran atau bersumber dari rayu ulama atau cendekian Islam. Al-Quran berisi aturan-aturan atau hukum Islam global. Karena itu maksud Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berijtihad dan berijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Sedang apabila ia berijtihad dengan ijtihadnya salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Yang D terakhir, tentang kedudukan agama Islam sebagai core ilmu pengetahuan. Ajaran Islam di dalam Al-Quran tidak terdiri atas 1 aspek saja, tetapi memiliki berbagai aspek-aspek ibadah, teknologi, moral, mistisisme, filsafat, sejarah, kebudayaan, hukum, dan lain-lain. Untuk memudahkan pembahasan secara teknis, ilmu ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ilmu keagamaan dan ilmu umum. Demikianlah betapa terlihat jelas bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an Al-Karim maupun Al-Qur'an Al-Azim, menjadi sumber atau core semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Al-Qur'an adalah pedoman Quran dan bersikap sehingga begitu mendengar baca wacanalisme Al-Quran, umat manusia dapat langsung mengfungsionalisasikan Al-Quran dalam realita kehidupan mereka. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.